Halo semuanya, para pejuang PTN. Kali ini kita akan bahas soal seleksi mandiri dari Unpad atau SMUP Unpad. Untuk informasi SMUP Unpad, teman-teman bisa cek sendiri di websitenya ya. Nah, kalau kita lihat di sini pelaksanaan tesnya tanggal 7 Juli ya 2022. Materinya apa? Materinya di sini tidak dijelaskan secara detail ya. Di sini hanya dijelaskan materinya itu adalah TKB. TKB itu merupakan tes yang mengukur kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah. Ini umum banget ya clue-nya. Nah, untuk jumlah soalnya sendiri ada 130 soal ya untuk kelompok sarjana ya, untuk program sarjana ya. Kalau untuk D4 itu 125 soal. Nah, waktunya adalah 100 menit ya untuk sarjana S1 ya. D4 98 menit. Jadi waktunya sangat singkat ya teman-teman. Berarti kurang dari 1 menit. Oke. Nah, untuk materinya sendiri dari beberapa sumber yang saya baca, ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ada 4 bagian. Yang pertama kemampuan memahami bacaan, berpikir logis dan analitis, penilaian numerik, dan yang terakhir penalaran figural. Nah, di video ini kita akan bahas secara lebih detail mengenai ini ya, penalaran numerik. Oke, untuk tipsnya, teman-teman harus banyak latihan soal ya. Karena kalau teman-teman semakin banyak latihan soal, maka teman-teman akan semakin mahir dan akan semakin cepat mengerjakannya ya. Karena waktunya sangat singkat tadi ya, hanya kurang dari 1 menit. Atau kalau kita hitung, sekitar 45 detik per soal. Jadi sangat-sangat singkat. Nah, untuk lebih cepat, teman-teman wajib latihan soal yang banyak. Setelah itu teman-teman harus teliti dan cermat ya, jangan sampai salah hitung. Jadi harus hati-hati ya, cepat dan teliti gitu ya. Setelah itu jangan terpaku di satu soal ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengerjakan soal, kalau stuck gitu ya dan nggak menemukan jawabannya, jangan dilanjutin gitu ya, di skip aja. Cari yang mudah terlebih dahulu. Jadi jangan membuang-buang waktu untuk mengerjakan satu soal. Oke, kita akan bahas soal penilaian numerik. Terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama, yang umum ya, penilaian numerik itu yang bagian pertama adalah tentang pola bilangan. Jadi teman-teman melanjutkan pola dari suatu bilangan ya. Contoh misalkan ada ini soal 1, 3, 2, 6, 5, 15, 14. Teman-teman harus nebak angka berikutnya berapa. Lalu pola jenis soal yang kedua itu masih pola bilangan tapi dalam bentuk gambar ya. Misalkan di sini ada 2 segitiga gitu ya. Nah, di sini ada bilangan ya. Ini bilangan. Nah, udah gitu teman-teman harus menebak bilangan di sini berapa gitu ya. Lalu pola selanjutnya ini aritmatika sederhana ya. Kayak misalkan 75% dari 62.500 berapa gitu ya. Terus pembagian pecahan. Ini perhitungan aritmatika sederhana. Selanjutnya aljabar ya. Dan yang terakhir pola jenis yang terakhir adalah aritmatika tapi dalam bentuk soal cerita. Oke. Langsung aja kita bahas satu persatu dari nomor 1. Nah, di sini pola bilangan ya 1, 3, 2 dan seterusnya ya. Di sini kita akan menebak angka di sini berapa. Nah, caranya adalah kita cek dulu ya dari 1 ke 2 itu kira-kira apa nih hubungannya nih. Bisa ditambah 2, bisa dikali 3 ya. Bisa ditambah 2, bisa dikali 3. Coba kita cek dulu kalau misalkan ditambah 2 ya. Misalkan ditambah 2. Tambah 2, dari 3 ke 2 dikurang 1, dari 3 ke 6 ditambah 4. Kayaknya nggak nyambung ya teman-teman. Nggak nyambung, berarti polanya salah ya. Nah, jadi bukan dikali 3, bukan ditambah 2 ya, harusnya dikali 3 ya.
Ini 1/3 itu dikali 3. Udah gitu, dari 3/2 dikurang 1. Dari 2/6 dikali 3. Nah, berarti nyambung ya. Dari 6/5 dikurang 1. Nah, jadi polanya adalah dikali 3 kurang 1 kali 3 kurang 1 kali 3 kurang 1. Nah, berarti di sini kali 3 ya. Dikali 14 dikali 3 adalah 42 ya. Ada ya yang D. Oke, next. Nomor 2. 1/35. 1/35 dari 1/3 bisa ditambah 2 bisa dikali 3. Coba kita cek dulu yang dikali dulu ya. Dikali 3. Dikali 3 dari 3/5 tambah 2. Dari 5/4 kurang 1. 4/12 dikali 3. 12/14 tambah 2. 14/13 kurang 1. Nah, polanya berarti dapat ya. Kali 3 tambah 2 kurang 1. Kali 3 tambah 2 kurang 1. Kali 3 berarti ya tambah 2 kurang 1. Berarti ini 40 ya. 40. Ada ya jawabannya A. Oke, next. Nomor berikutnya. Nomor 3. 2/12 dikali 6 ya. 12/9 kurang 3. 9/3 bagi 3. 3/18 dikali 6. 18/15 kurang 3. 15/5 dibagi 3. Nah, berarti polanya adalah kali 6 kurang 3 bagi 3. Kali 6 kurang 3 bagi 3. Berarti selanjutnya adalah dikali 6. 5 kali 6 adalah 30. Ada ya 30 yang Oke, next. Nomor 4. 3/6/4. 3/6 kali 2 bisa dikali 2 bisa ditambah 3 ya. Coba kita cek dulu yang dikali dulu coba ya. Dikali 2 ya, dikali 2. 6/4 dikurang ya. Dikurang 2. 4/2 dibagi 2 ya. Bisa dibagi 2 bisa dikurang 2 juga sebenarnya sih. Coba kita cek dulu yang dibagi dulu ya, dibagi 2. Begitu 2/4 ditambah dikali 2 ya. Dikali 2 terus kurang 2 bagi 2. Nah, berarti polanya ketebak ya. Kali 2 kurang 2 bagi 2. Kali 2 kurang 2 bagi 2. Berarti selanjutnya adalah dikali 2 ya. Dikali 2 berarti 1 kali 2 adalah 2 yang B. Oke, next. Nomor 5. 1/2. 1/2 dikali 2 ya, atau bisa juga ditambah 1. Coba cek dulu yang kali 2. Dikali 2. 2/6 ditambah 4 atau bisa juga dikali 3 ya. Coba kalau dikali 3 coba kali 3. 6/12 kali 2 ya. Kali 2. 12/14 ditambah 4. Nah, berarti polanya nggak nyambung ya. Jadi ini harusnya bukan ditambah 3 tapi harusnya ditambah 4. Bukan dikali 3, harusnya ditambah 4 ya. Jadi ini harusnya ditambah 4. Jadi nah kalau gini nyambung jadinya ya. Dikali 2 tambah 4, kali 2 tambah 4, kali 2 tambah 4, selanjutnya berarti kali 2 ya. Dikali 2 berarti 36 kali 2 adalah 72. Apakah ada 72? Ada ya yang C. Oke. Next, nomor 6. 2/4/3. 2/4 kali 2 coba ya. Dikali 2, 4/3 min 1, 3/6 dikali 2 lagi. Apakah polanya betul? Coba kalau kita cek, kalau kita coba dikurangi 1, berarti 5 ya. 5 terus harusnya dikali 2, 10 ya. Nah, betul ya. Dikali 2 terus kurang 1 kali 2. Berarti polanya betul. Kali 2 min 1 kali 2 min 1 kali 2 min 1 kali 2. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Next. 195. 195
dikurang 5 ya. Dikurang 5, 95 di sini belum tahu. 91 ke 92 ditambah 1 ya. Tambah 1, 92 ke 87 dikurang 5 tambah 1 kurang 5. Nah, jadi polanya tebak ya. Berarti di sini harusnya ditambah 1 ya. Sama 1 di sini dikurang 5. Nah, berarti ini adalah 96 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Next. Nomor 8. Nomor 8. 114. 1 ke 1 dikali 1 ya. Dikali 1, 1 ke 4, ditambah 3 ya. Atau bisa juga dikali 4. Coba kita cek dulu yang tambah 3. Ditambah 3. 4 ke 3 dikurang 1 ya. 3 ke 3 kali 1. 3 ke 6 ditambah 3. Nah, berarti polanya kayak bener ya. 1 kali 1 tambah 3 kurang 1. Coba kita kurangi 1 dulu. 5 kurang 1, 6 kurang 1, 5 ya. Kurang 1, 5 ke 5 kali 1 ya. 5 ke 8 tambah 3. Tambah 3, ini kurang 1 kali 1. Nah, berarti betul polanya ya. Kali 1 kurang tambah 3 kurang 1 kali 1 tambah 3 kurang 1 gitu ya, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, next. 1, 2. Ini bisa ditambah 1 atau bisa dikali 2 ya. Terus dari 2 ke min 1 dikurang 3. Dikurang, ya betul ya. Min dikurang 3. Dari 1 ke 2 kita coba dulu dikali 2 coba ya. Dikali 2 kurang 3, dari min 1 ke min 1 berarti dikali 1 ya. Dari min 1 ke min 2 dikali 2 ya. Nah, dari sini kita akan nebak. Selanjutnya, kalau misalkan ngikutin pola yang ini berarti harusnya dikurangi 3 ya. Dikurangi 3. Min 2 kurang 3 berarti min 5 ya. Kurang 3. Apakah betul? Coba kita cek ya apakah polanya berulang atau tidak. Setelah min 3 harusnya kan kali 1 ya. Nah, kalau kita lihat dari min 5 ke min 5 betul ya dikali 1. Dikali 1 dari min 5 ke min 10 dikali 2 ya. Dari min 10 ke min 13 dikurang 3. Nah, cocok ya polanya sama. Kali 2 kurang 3 kali 1 kali 2 kurang 3 kali 1 kali 2 kurang 3 dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, min 5. Oke, nomor 10. Nah, ini kita akan menebak angka yang di depan ya. Ini kita nggak tahu ada 2 angka ya. Terus udah gitu, di sini ada 1,5, 9, 2,5, 13,5, 3,5. Nah, kalau kita lihat di sini polanya agak aneh ya, dari 1,5 tiba-tiba ke 9. Dari 9 tiba-tiba ke turun lagi ke 2,5. Terus naik lagi. Terus turun lagi. Jadi ini kalau kita lihat per satu bilangan kayaknya nggak nyambung ya. Kalau kita lihat kan dari 1,5 ke 9 selisihnya berarti 7,5 ya. Terus dari 9 ke 2,5 selisihnya adalah 6,5. Jadi gak nyambung gitu ya. Nah, untuk soal seperti ini bisa kita cek per 2 bilangan ya. Jadi dari sini kita loncat ke sini. Loncatnya ke sini berarti ya. Udah gitu loncat lagi ke sini. Nah, kalau kita lihat polanya terlihat ya, dari 1,5 ke 2,5 berarti ditambah 1 ya. Dari sini ke sini tambah 1, dari 2,5 ke 3,5 ditambah 1 juga ya. Ditambah 1. Terus dari 9 dan 13,5 ini ditambah 4,5 ya. Ditambah 4,5. Nah, berarti
untuk angka yang di sini, gitu ya. Jadi angka yang di sini, ini harusnya ditambah, berarti harus ditambah 1 ya. Angka berapa yang ditambah 1 hasilnya 1,5, berarti angka setengah ya. Jadi di sini setengah. Setengah tambah 1 kan 1,5 gitu ya. Oke. Jadi jawabannya, nah udah terlihat sepertinya yang D ya. Kalau kita lihat yang E, oh iya betul, berarti udah pasti jawabannya yang D ya, karena di sini yang setengah itu cuman yang D. Nah, apakah di sini 4,5? Coba kita lihat aja. Dari 9 ke 13,5 tadi kan 4,5. Nah, berarti kalau yang ini angka yang ditambah 4,5 gitu ya, hasilnya adalah 9. Yaitu 4,5 ya. 4,5 ditambah 4,5, 4,5 tambah 4,5 adalah 9. Berarti cocok ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di part yang kedua, nomor 11 dan seterusnya. Sekian dulu, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi.